Halo semuanya, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 Farmakologi 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc akan menjelaskan materi tentang hormon korteks ginjal, hormon reproduksi, dan hormon insulin. Hormon korteks ginjal. Obat kortikosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid dengan tujuan menggantikan atau meningkatkan jumlah hormon steroid di dalam tubuh. Mekanisme kerja obat kortikosteroid adalah dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Mekanisme kerja melalui dua jalur, yaitu jalur non-genomik dan genomik. Yang pertama, pada jalur non-genomik, yaitu melalui interaksi dengan reseptor, kemudian kompleks ini akan aktif dan bekerja untuk menstabilkan membran sel melalui sekon messenger. Jalur berikutnya diperantarai oleh pengaturan gen-gen yang responsif terhadap kortikosteroid. Yang kedua, jalur genomik. Langkah-langkahnya yang pertama, kortikosteroid akan berdifusi ke sel target, kemudian masuk ke sitoplasma dan berikatan dengan glukokortikoid reseptor, yaitu glukokortikoid alfa. Yang kedua, setelah ligan berikatan, kompleks diaktifkan dan dilepaskan dari protein pendamping dan dengan cepat translokasi ke nukleus. Yang ketiga, kompleks tersebut akan membentuk homodimer yang berinteraksi dengan gen DNA target melalui ikatan dengan glukokortikoid responsif elemen. Yang keempat, proses ini akan menyebabkan stimulasi atau inhibisi transkripsi dan sintesis protein. Penggolongan obat kortikosteroid. Ada dua kelas kortikosteroid, yaitu yang pertama, glukokortikoid bertanggung jawab atas berbagai efek fisiologis termasuk efek antiinflamasi, imunosupresif, antiproliferatif, dan vasokonstriksi. Yang kedua, mineralokortikoid yang bertanggung jawab atas pengaturan elektrolit tubuh dan keseimbangan udara. Ada beberapa penggolongan obat kortikosteroid. Yang pertama, betamethason dengan merek obat Betason N, Fobancol, Kelestamin, Cortamin, Zestam. Kemudian yang kedua, dexamethason dengan merek obat Carbidu, Bufacaril, Dexamethason, Dextamin, Molacort. Kemudian yang ketiga, hidrokortison dengan merek obat Dermacoid, Cortigroen, Partison, Encacort, Sencortmicin. Kemudian yang keempat, metilprednisolon dengan merek obat Prednok, Tropidrol, Metrison, Lexcomed, dan Sanexon. Yang kelima, prednisolon dengan merek obat Eltazon, Lupret, Clorpheson, dan Chloramphenicol. Dan yang terakhir, prednison dengan merek obat Lexacort, Phcort, Prednison, dan Trifacort. Berikut tabel obat-obat golongan kortikosteroid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikasi, kontraindikasi, serta efek samping. Yang pertama adalah indikasi. Glukokortikoid terutama digunakan berdasarkan berbagai khasiatnya seperti terapi substitusi dan terapi non-spesifik. Kita bahas yang pertama, yaitu terapi substitusi. Digunakan pada penyakit seperti Addison yang bercirikan rasa letih, kurang tenaga, dan otot lemah akibat kekurangan kortisol. Contohnya adalah hidrokortison. Mengapa? Karena hidrokortison memiliki efek mineralnya yang paling kuat. Yang kedua adalah terapi non-spesifik. Berdasarkan khasiat anti radang, daya menghilangkan rasa tidak enak, serta memberikan perasaan nyaman dan segar pada pasien. Contohnya prednison, prednisolon, dexamethason, dan betamethason. Glukokortikoid dapat diberikan secara oral, parenteral, dan secara lokal. Nah, secara oral dan parenteral, glukokortikoid ini ampuh dalam mengatasi gangguan-gangguan seperti asma hebat yang akut atau kronis, kemudian radang usus, penyakit autoimun,
sesudah transplantasi organ, kanker, dan udema. Sedangkan secara lokal, glukokortikoid banyak digunakan pada penderita peradangan mata, peradangan telinga, peradangan mukosa hidung, dan pada penderita peradangan sendi. Untuk kontraindikasi, sebenarnya sampai sekarang tidak ada kontraindikasi absolut kortikosteroid. Namun, bila obat akan diberikan untuk beberapa hari atau beberapa minggu, kontraindikasi yang muncul adalah kontraindikasi relatif, seperti diabetes mellitus, tukak duodenum, infeksi berat, bahkan hipertensi atau gangguan sistem kardiovaskular yang lain. Kondisi ini patut diperhatikan. Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan pertimbangan matang antara resiko dan keuntungan sebelum obat diberikan. Selanjutnya adalah efek samping hormon korteks ginjal. Berdasarkan khasiat ahli pokoknya, ada 3 kelompok efek samping yang mungkin ditimbulkan. Yang pertama adalah efek glukokortikoid, dan yang kedua efek mineralokortikoid, dan yang ketiga efek umum. Pada kelompok 1 yaitu efek glukokortikoid dapat menimbulkan gejala seperti imunosupresi, atrofia dan kelemahan otot, osteoporosis atau rapuh tulang, atrofia kulit dengan striae, diabetogen, dan antimitotis. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu efek mineralokortikoid, gejala yang ditimbulkan adalah hipokalemia. Hipokalemia ini diakibatkan karena kehilangan kalium dengan kemih. Kemudian ada edema dan berat badan meningkat karena retensi garam dan air, juga resiko hipertensi dan gagal jantung. Dan kelompok yang terakhir yaitu efek umum. Adapun gejala yang ditimbulkan seperti efek sentral, efek androgen, katarak dan glaukoma, bertambahnya sel-sel darah, bertambahnya nafsu makan dan berat badan, dan reaksi hipersensitivitas. Hormon reproduksi. Reproduksi adalah hormon yang berperan dalam pematangan untuk memproduksi sel-sel kelamin. Mekanisme kerja hormon reproduksi. Hormon reproduksi dihasilkan oleh 3 bagian utama yaitu hipotalamus, hipofisa, dan gonadotropin. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH ini berfungsi untuk merangsang atau menstimulasi hipofisa anterior untuk mensintesis hormon gonadotropin, yakni FSH dan LH-ICSH pada jantan. Setelah hipotalamus menstimulasi hipofisa anterior, maka hipofisa anterior akan mensintesis dan melepaskan hormon gonadotropin yakni FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone pada betina dan ICSH interstitial cell stimulating hormone pada jantan. Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau yang biasa disingkat dengan FSH. Hormon reproduksi FSH ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Yang kedua yaitu luteinizing hormone atau yang biasa disingkat dengan LH. Hormon LH ini juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH pada wanita. Hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Ketiga yaitu hormon testosteron. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Yang keempat yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas.
Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Sementara pada pria, salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Hormon progesteron adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi. Preparat progesteron juga bisa digunakan dalam terapi penggantian hormon bersama dengan estrogen, misalnya pada saat menopause. Progesteron bergerak dalam darah ke jaringan, di mana ada reseptor progesteron. Progesteron menempel pada reseptor untuk menghasilkan aksi dalam tubuh. Progesteron memainkan peran kunci selama kehamilan. Estrogen dan progesteron bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium selama ovulasi. Indikasi progesteron dan testosteron. Progesteron digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi, serta menjadi terapi pengganti hormon saat menopause. Testosteron digunakan untuk mengatasi kekurangan hormon testosteron, misalnya pada penderita hipogonadisme. Kontraindikasi progesteron, kecanduan alkohol atau memiliki kebiasaan merokok, dan jika mengalami reaksi alergi obat overdosis setelah menggunakan progesteron, segera temui dokter. Kontraindikasi testosteron sama seperti yang progesteron, bentuknya untuk tablet dan kapsul lunak, bentuk suntikan, intramuskular. Hormon insulin. Hormon insulin. Insulin adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Selain merupakan efektor utama dalam homeostatis karbohidrat, hormon ini juga ambil bagian dalam metabolisme lemak dan protein. Hormon ini bersifat anabolik, yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Hormon insulin merupakan sejenis hormon jenis polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Sel yang menghasilkan hormon insulin dalam kelenjar pankreas adalah sel beta, yaitu sejenis sel yang terdapat dalam kelompok sel yang digelar membentuk pulau Langerhans yang ada di dalam kelenjar pankreas. Penggolongan hormon insulin. Ada 3 macam sediaan insulin. Yang pertama, insulin kerja singkat. Yang kedua, insulin kerja sedang. Yang ketiga, insulin kerja panjang. Mekanisme kerja hormon insulin. Mekanisme kerja hormon insulin adalah yang pertama, hormon insulin melekat pada reseptor insulin yang ada di permukaan sel. Yang kedua, bagian reseptor yang berada di dalam sel akan mengirim sinyal kepada pengangkut glukosa untuk bergerak ke permukaan sel dan menjemput glukosa. Yang ketiga, pengangkut glukosa akan membawa glukosa masuk ke dalam sel untuk kemudian dilepaskan. Yang keempat, glukosa digunakan oleh sel sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Yang terakhir, jika tidak ada insulin, mekanisme kerja yang telah disebutkan sebelumnya tidak berjalan. Akibatnya, gula atau glukosa darah tetap berada di luar sel atau di dalam pembuluh darah. Jenis-jenis insulin. Yang pertama, insulin kerja cepat. Yang kedua, insulin kerja panjang. Yang ketiga, insulin kerja menengah. Yang keempat, insulin kerja pendek. Jenis insulin yang pertama yaitu ada rapid acting insulin atau biasa disebut insulin kerja cepat. Insulin ini hanya butuh waktu 15 menit setelah penggunaan untuk menuruni kadar gula darah pasien. Puncak kerjanya yaitu sekitar 1 jam, memiliki durasi kerja 2 hingga 4 jam saja. Digunakan lebih dari sekali sehari. Digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pasien yang naik setelah makan. Biasanya dianjurkan juga digunakan 15 hingga 30 menit sebelum makan. Contoh dari insulin ini yaitu ada insulin abstrak, gluisin, dan lispro. Insulin abstrak yaitu memiliki indikasi untuk mengobati diabetes mellitus. Efek sampingnya itu glikemia, reaksi alergi lokal, reaksi sensitivitas yang agak tidak biasa, dan sebagainya. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap insulin abstrak atau komponen lain seperti glikemia atau disebut gula darah rendah. Yang berikutnya yaitu insulin gluisin.
Insulin gluisin ini memiliki indikasi untuk mengobati diabetes mellitus. Efek sampingnya yaitu gelisah, penglihatan kabur, kejang, nyeri, kesulitan, dan sebagainya. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap insulin gluisin. Insulin lispro. Indikasinya yaitu untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap insulin tersebut atau komponen formulasi lainnya selama hipoglikemia. Efek sampingnya yaitu perasaan cemas atau gugup, perubahan perilaku mirip dengan mabuk, penglihatan kabur, panas dingin, keringatan dingin, kebingungan atau kesulitan berpikir, depresi, pusing atau kantuk, kelaparan yang berlebihan, detak jantung cepat, demam, sakit kepala, lekas marah atau perilaku abnormal lainnya, nyeri punggung bawah atau samping, mimpi buruk, nyeri atau sulit buang air kecil, tidur gelisah, kejang, kegoyahan, dan lainnya merupakan itu adalah efek samping dari insulin lispro. Yang kedua yaitu ada insulin kerja pendek. Insulin jenis ini memiliki onset kerja 30 menit dan mencapai puncak kerja 2 hingga 3 jam setelah diinjeksi. Durasi kerjanya sedikit lebih lama daripada rapid action insulin, yaitu sekitar 3 hingga 6 jam. Contoh insulin kerja pendek adalah insulin Novolin. Kontraindikasinya yaitu untuk hipersensitivitas. Indikasinya untuk diabetes tipe 2. Efek sampingnya yaitu hipoglikemia, reaksi di tempat injeksi, dan penambahan berat badan. Yang ketiga yaitu ada insulin kerja menengah. Jenis insulin ini perlu waktu 2 hingga 4 jam sejak diinjeksi untuk dapat menurunkan gula darah dan bertahan di dalam tubuh hingga 12 sampai 18 jam lamanya. Contoh insulin kerja menengah ada insulin Humulin L. Insulin ini diindikasikan untuk mengobati diabetes mellitus. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap insulin atau salah satu komponen obat lainnya. Efek sampingnya itu kadar kaliumnya rendah, ditandai dengan kram pada kaki, sembelit, detak jantung tak beraturan, dada berdebar-debar, rasa haus dan buang air kecil terus-menerus, mati rasa atau kesemutan, otot terasa lemah dan merasa lemas. Yang terakhir yaitu ada insulin kerja panjang, di mana durasi kerja pada insulin ini yaitu hingga 24 jam. Digunakan 1 kali dalam sehari. Insulin jenis ini butuh waktu beberapa jam untuk dapat menurunkan kadar gula darah. Contoh dari insulin kerja panjang ada insulin Levermir yang biasanya dianjurkan atau disuntikkan pada pagi hari atau malam sebelum tidur. Indikasinya yaitu untuk diabetes mellitus. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan efek sampingnya yaitu untuk hipoglikemia. Sekian video dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.